Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika, nomor standbook G811211008 dari kelas MKDU 9, Prodi Teknik Geofisika. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang sel sebagai dasar kehidupan. Yang pertama, pengertian sel. Jadi, pengertian sel itu ada 3. Yang pertama, sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Yang kedua, sel merupakan tingkatan struktur terendah yang mampu melakukan semua aktivitas kehidupan. Yang ketiga, sel merupakan unit dasar dari struktur dan fungsi organisme. Jadi yang kedua, teori sel. Jadi di sini teori sel ada empat dari para ilmuwan yang pada tahun 1655 ilmuwan Robert Hooke menciptakan istilah sel untuk menggambarkan ruang di gambus. Terus yang kedua, pada tahun 1674, Anton von Leeuwenhoek menyempurnakan teknik penggilingan lensa mikroskop untuk membuat mikroskop pertama. Terus yang ketiga, pada tahun 1838, Matthijs Schleiden menyimpulkan bahwa tumbuhan terdiri dari sel. Terus pada tahun 1839, Theodor Schwann menyimpulkan juga bahwa hewan juga terdiri dari sel-sel. Terus selanjutnya, penelitian terbaru tentang sel yang dikenal teori sel ada 3. Yang pertama, semua makhluk hidup terdiri dari sel, baik yang bersel satu maupun sel banyak atau multiseller. Yang kedua, sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi dari kehidupan. Yang ketiga, semua makhluk hidup berasal dari sel hidup sebelumnya. Yang ketiga ada bagian-bagian sel. Jadi bagian-bagian sel ini terdiri 3. Yang pertama ada membran sel atau dinding sel, yang kedua sitoplasma, yang ketiga organel-organel sel. Jadi di organel-organel sel juga memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada nukleus, ribosom, rekulum, endoplasma, badan Golgi, plastida, vakuola, lisosom, mitokondria, peroksisom, sitoskeleton juga memiliki 3 bagian lagi. Yang pertama yaitu mikrotubul, mikrofilamen, dan yang terakhir filamen intermediate. Terus sel selanjutnya besar. Sel sebagian besar terdiri dari air. Molekul yang lain ada protein, asam nukleat, karbohidrat, lemak, dan lain-lain. Yang keempat, sel prokariot dan eukariot. Jadi kata pro adalah artinya sebelum, karion adalah kernel atau nukleus. Jadi prokariotik itu adalah sebelum nukleus. Jadi di sini prokariotik itu tidak memiliki nukleus. Terus materi genetik DNA atau DNA terkonsentrasi pada suatu daerah yang disebut nukleoid. Terus nukleoid tidak ada membran. Jadi ini prokariotik ini biasa terdapat di bakteri. Terus eukariotik. Jadi kata EU artinya itu sebenarnya, terus karion artinya nukleus. Jadi eukarion itu adalah sebenarnya nukleus. Jadi eukariotik memiliki nukleus sesungguhnya yang dibungkus oleh selubung nukleus. Terus yang kelima, sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan adalah yang pertama, sel hewan tidak mempunyai dinding sel,
hanya membran sel. Sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel. Yang kedua, sel hewan memiliki lisosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Terus yang ketiga, sel hewan tidak ada vakuola sentral, sedangkan di sel tumbuhan memiliki vakuola sentral. Terus yang keempat, sel hewan tidak ada sitoplasma, sedangkan sel tumbuhan memiliki sitoplasma. Nah, di sini sel tumbuhan, sel hewan, dan sel bakteri memiliki beberapa perbedaan juga. Yang pertama, sel tumbuhan memiliki lebih besar dari sel hewan. Terus sel bakteri itu sangat kecil, lebih sangat kecil. Terus sel tumbuhan itu memiliki bentuk yang tetap, sama seperti bakteri juga memiliki bentuk yang tetap, sedangkan sel hewan tidak mempunyai bentuk yang tetap. Terus sel tumbuhan itu mempunyai dinding sel dari selulosa. Terus kalau bakteri memiliki dinding sel juga, tapi dari lipoprotein. Sedangkan sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Terus sel tumbuhan itu mempunyai plastida, sedangkan hewan dan bakteri tidak mempunyai plastida. Terus yang kelima, sel tumbuhan mempunyai vakuola atau organ sel yang besar, sedangkan sel hewan tidak mempunyai sel vakuola. Tapi walaupun terkadang ada beberapa hewan universal yang memiliki vakuola, tapi tidak sebesar yang dimiliki tumbuhan. Yang biasa dimiliki hewan adalah vesikel atau fossil, sedangkan hewan tidak memiliki vakuola. Terus selanjutnya ada sel tumbuhan menyimpan tenaga dalam berbentuk butiran, sedangkan sel hewan menyimpan tenaga dalam bentuk butiran juga sama. Terus sel tumbuhan itu tidak mempunyai sentrosom, sedangkan sel hewan mempunyai sentrosom, dan sel bakteri sama seperti sel tumbuhan. Terus sel tumbuhan tidak memiliki lisosom, sedangkan sel hewan memiliki lisosom. Terus yang terakhir, nukleus lebih kecil daripada sel tumbuhan, itu memiliki nukleus lebih kecil daripada vakuola. Terus sel hewan nukleusnya lebih besar daripada vesikel. Terus terakhir, sel bakteri tidak memiliki nukleus dalam arti sebenarnya. Jadi yang keenam, sitoplasma. Sitoplasma itu seluruh daerah di antara nukleus dan membran yang dibatasi sel disebut sitoplasma. Terdiri atas medium semi cair yang disebut sitosol, yang di dalamnya terletak organel-organel yang mempunyai bentuk dan fungsi terspesialisasi. Terus sebagian besar air atau molekul-molekul kecil air dan protein. Sifat-sifat menonjol sitoplasma adalah aliran plasma karena interaksi aktin miosin dan transformasi sel Solgel. Gerakan ini mempercepat distribusi materi di dalam sel. Gerakan atau aliran sitoplasma dapat berupa rotasi atau satu arah dan sirkulasi atau lebih dari satu arah. Yang ketujuh ada membran sel. Jadi membran sel itu merupakan suatu mosaik fluida yang terdiri dari atas lipid, protein, dan karbohidrat. Yang kedua, protein integrasi tertanam dalam bilayer lipid. Protein periferal melekat pada permukaan. Muka membran bagian dalam dan bagian luar berbeda komposisinya. Terus karbohidrat yang terhubung dengan protein dan lipid dapat dalam membran plasma penting untuk pengenalan sel-sel. Fungsinya membran plasma mengontrol lalu lintas di dalam dan keluar sel yang dikelilinginya. Terus yang terakhir, membran plasma
bersifat seleksi permeable. Terus yang kedelapan ada dinding sel. Dinding sel yang pertama, sel tumbuhan diselubungi oleh dinding sel. Terus yang kedua, sel dinding tersusun atas serabut selulosa yang tertanam dalam polisakirada dan protein. Yang ketiga, fungsinya dinding ini melindungi sel tumbuhan, mempertahankan bentuk, dan mencegah penghisapan air secara berlebihan. Terus yang terakhir, tumbuhan memiliki plasmodesmata, seluruh sitoplasma yang lewat melalui dinding sel yang bersambung. Terus yang kesembilan ada nukleus. Jadi nukleus itu mengandung sebagian besar gen yang mengontrol eukariotik. Terus fungsi nukleus itu sebagai pusat pengatur genetik sel eukariotik. Nukleus adalah blueprint hereditas sel yang mengatur selubung nukleus merupakan membran ganda. Seluruh ini dilubangi oleh beberapa pori. Selanjutnya di dalam nukleus DNA diorganisasikan bersama dengan protein menjadi materi yang disebut kromatin. Terus selanjutnya struktur yang menonjol di dalam nukleus yang tidak sedang membelah ialah nukleolus yang merupakan tempat komponen ribosom disintesis dan dirakit. Terus yang terakhir, makromolekul melintas di antara nukleus dan sitoplasma melalui dalam selubung nukleus. Terus yang ke-10, ribosom. Ribosom itu merupakan tempat sel membuat protein. Ribosom membentuk protein pada dua lokasi sitoplasmik. Yang pertama, ribosom bebas dalam sitosol. Yang kedua, ribosom terkait pada RE. Terus yang ke-11 ada retikulur endoplasma. Retikulur itu adalah jaringan, endoplasma adalah di dalam sitoplasma. Jadi retikulum endoplasma itu merupakan labirin membran yang memisahkan ruang internal, yaitu ruang sistem dan sitosol. Jadi selanjutnya RE terdiri dari jaringan tubula dan selembung membran yang disebut sisterne atau kotak. Terus RE terbagi dari dua macam dan fungsi. RE halus itu berfungsi, yang pertama RE halus berfungsi permukaan sitoplasmatik, tidak ada ribosom. Jadi RE terbagi dua macam dan fungsi. Yang pertama, RE halus adalah permukaan sitoplasmatiknya tidak ada ribosom, berfungsi mensintesis steroid, metabolisme karbohidrat, penyimpanan kalsium dalam otot, dan menawarkan racun dalam hati. Yang kedua, RE kasar adalah memiliki ribosom terikat, berfungsi menghasilkan membran sel dan protein sekretoris. Terus yang ke-12 ada aparatus Golgi. Jadi aparatus Golgi itu terdiri dari kantong membran yang pipi atau sisterne yang bersusun. Fungsinya itu aparatus Golgi itu berfungsi menyelesaikan, menyortir, dan mengirim produk. Jadi mukacisnya penerima protein sekretoris dari RE dalam vesikula transport. Protein tersebut dimodifikasi disortif dan dilepas dalam vesikula transport dari muka trans. Terus
Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah dan penjelasan yang kurang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.